Anda pernah dengar kan janji-janji dari Silicon Valley tentang hidup abadi, kecerdasan super, dan masa depan yang luar biasa? Nah, hari ini kita akan coba bedah ide-ide besar itu berdasarkan kritik tajam dari buku More Everything Forever. Oke, kita mulai dari sini ya. Semuanya itu berawal dari sebuah mimpi yang sekarang jadi sangat umum di kalangan teknologi. Mimpinya apa? Yaitu pakai teknologi untuk melampaui batas-batas kemanusiaan, untuk bisa hidup selamanya, dan bahkan menaklukkan bintang-bintang. Tapi ini bukan sekadar fantasi loh. Bagi para pendukungnya, ini tuh semacam misi suci untuk masa depan. Mereka mengklaim semuanya ini punya dasar sains yang kuat. Pertanyaannya, emang beneran sekuat itu fondasinya? Pilar pertamanya adalah konsep yang namanya singularitas. Gini deh gampangnya, idenya itu begitu kita berhasil menciptakan AI yang lebih pintar dari manusia, AI itu akan bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan super cepat. Hasilnya, ledakan kecerdasan yang katanya bisa menyelesaikan semua masalah kita. Tokoh-tokoh seperti Ray Kurzweil ini percaya banget kalau ini tuh pasti terjadi. Mereka menyebutnya hukum percepatan imbal hasil. Anggap aja kemajuan teknologi itu nggak cuma berjalan, tapi berlari. Dan larinya makin lama makin kencang secara eksponensial. Nah, pilar kedua ini lebih ke soal moral. Namanya long-termism. Pandangan ini intinya meminta kita untuk nggak terlalu fokus sama masalah hari ini, tapi lebih memikirkan nasib triliunan, bahkan lebih, calon manusia yang mungkin akan hidup di masa depan yang jauh banget. Skala argumennya ini yang bikin geleng-geleng kepala. Penganut long-termism ini berteori kalau potensi manusia di masa depan itu bisa sampai angka 1 dengan 40 nol di belakangnya. Bisa bayangin, logikanya jadi begini. Kalau jumlah mereka sebanyak itu, kebutuhan mereka jadi jauh lebih penting daripada kebutuhan kita yang hidup sekarang. Oke, visinya kedengeran keren banget ya. Tapi ayo kita cek fondasinya. Gimana kalau landasan ilmiah dan etis yang jadi penopang semua janji-janji ini ternyata ya rapuh banget. Seluruh janji ini kan bergantung pada satu hal, pertumbuhan eksponensial yang nggak ada habisnya. Tapi kalau kita lihat di sekitar kita, di dunia nyata, emang teknologi dan alam semesta beneran bekerja kayak gitu? Kenyataannya, kemajuan teknologi itu seringnya nggak lurus ke atas terus. Malah seringnya mengikuti pola yang disebut kurva S. Jadi, ada pertumbuhan yang cepat banget di awal, tapi kemudian melambat dan akhirnya datar karena mentok sama batasan-batasan fisik atau praktis. Coba pikirin deh contoh ini. Kecepatan tertinggi yang pernah dicapai manusia itu bukan kemarin atau tahun lalu, tapi di tahun 1969 di misi Apollo 10. Setelah tumbuh pesat selama 150 tahun, kemajuan di bidang ini ya datar-datar aja, kita mentok. Dasar ilmiah untuk AGI-nya sendiri juga dipertanyakan. Arsitektur otak kita itu secara fundamental beda banget sama cara kerja komputer. Jadi, ide kalau kita bisa begitu saja meningkatkan skala AI yang ada sekarang sampai selevel kecerdasan manusia itu sangat diragukan. Hitung-hitungan etis dari long-termism ini juga kalau dipikir-pikir terasa kayak judi besar. Logikanya itu kita mengalihkan probabilitas yang super kecil dan nggak bisa kita ketahui dengan jumlah manusia hipotetis yang luar biasa besar. Apa ini bisa jadi dasar yang kokoh untuk kewajiban moral kita hari ini? Logika ini bisa membawa kita ke sebuah kesimpulan yang oleh para filsuf disebut kesimpulan yang menjijikan. Dan yang bikin kaget, banyak pendukung utama long-termism secara terbuka bilang kalau mereka nggak masalah dengan hasil akhir yang seperti itu. Alur berpikir ini bahkan bisa sampai ke pernyataan-pernyataan yang ya bikin gak nyaman banget secara etis. Sampai-sampai ada yang bilang kalau ketidaksetaraan hari ini itu gak sepenting menumbuhkan inovasi di negara kaya demi masa depan yang masih jauh itu. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke pertanyaan yang paling mendasar. Apakah kita bisa menerima pertukaran moral semacam ini? Mengorbankan kesejahteraan orang-orang yang nyata hari ini demi masa depan yang sepenuhnya masih ada di angan-angan? Dan jangan salah, ini bukan cuma teori. Kita udah lihat dampaknya di dunia nyata. Contoh paling jelas ya, kasus Sam Bankman-Fried dan hancurnya FTX. Sebuah bencana besar yang dibangun di atas filosofi menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk beramal. Jadi, kenapa sih ini semua penting? Karena ini bukan lagi sekadar eksperimen pemikiran atau obrolan di forum internet. Ideologi ini secara aktif sedang membentuk dunia kita saat ini juga. Para kritikus berpendapat karena terlalu terobsesi dengan risiko masa depan yang spekulatif, seperti AI jahat yang mau mengubah dunia jadi klip kertas,
kita malah jadi abai dan meremehkan kerugian nyata yang sudah disebabkan oleh AI hari ini. Gerakan ini punya kekuatan finansial yang luar biasa besar. Dana-dana yang didukung para miliarder ini bisa menggelontorkan puluhan juta dolar ke lembaga-lembaga think tank seperti Rand Corporation. Tujuannya ya untuk mempengaruhi kebijakan soal AI. Dan uang sebanyak itu jelas bisa membeli pengaruh politik. Jaringan advokat dari gerakan ini sekarang sudah ada yang bekerja di level tertinggi pemerintahan, dari Departemen Pertahanan sampai Kongres. Para peneliti melihat semua ide ini bukan sebagai hal yang terpisah-pisah. Mereka melihatnya sebagai satu paket yang saling terkait, yang mereka sebut sebagai rumpun TESCREAL. Mereka berpendapat semua ideologi ini, dari transhumanisme sampai long-termism, punya akar yang sama, dan bahkan punya kaitan historis yang cukup meresahkan dengan eugenika dan kolonialisme. Jadi, kritik utamanya sebenarnya simpel. Alih-alih benar-benar mau mengubah dunia jadi lebih baik, keseluruhan proyek ini pada akhirnya hanya membenarkan dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada. Struktur yang justru menciptakan banyak masalah yang kita hadapi sekarang. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Kalau ternyata utopia canggih yang dijanjikan ini cuma ilusi yang cacat dan bahkan berbahaya, lalu masa depan seperti apa yang sebetulnya harus kita perjuangkan bersama?